Kemudian tebal kayunya berapa? Nah, di sini ada di 5 cm. Ya, itu tadi karena setelah kena serut dan lain sebagainya. Jadi kayu yang dulunya 6 kali 12 cm, begitu jadi kusen, jadinya hanya ada di 5 kali 11 cm. Jadi cukup kombinasi yang lengkap sekali ya di lokasi proyek ini ya. Untuk kusen pintu utama pakai kusen kayu, ya, yang itu. Kemudian yang kusen pintu kamar ini pakai kusen aluminium. Salah satu merek terbaik dari kusen aluminium. Dan desainnya yang di bagian kamar ini cenderung minimalis karena dia hanya bermain garis-garis. Kalau yang di depan kan terdapat beberapa jenis profilan, lebih tepat kita sebutnya adalah desain klasik. Kalau untuk yang pintu-pintu kamar ini minimalis karena dia garis-garis. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Saat ini saya sedang berada di lokasi proyek renovasi rumah satu lantai di Tangerang, sahabat PU. Sebentar lagi, mungkin dalam beberapa hari lagi mau selesai untuk pekerjaan sipilnya. Dan kita fokus pada bahasan mereview hasil pekerjaan kami untuk pekerjaan kusen pintu di proyek ini, sahabat PU. Kemudian bagi yang mau bangun rumah atau renovasi dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Sahabat PU, di depan ini ya, ini dulu tuh sudah ada pintunya, sudah ada tralisnya, dan dibongkar dan direnovasi, diganti kusen maupun pintunya dengan pintu baru. Di depan ini adalah hasil pekerjaan tim Nugroho PU. Sudah jadi, kita mau mereview ya kusen pintu utama ini dan pintu-pintu di kamar. Ini adalah pintu utama. Pintu utama itu banyak sekali ragam dan bentuknya, ukurannya ya sahabat PU seperti itu. Namun saya sampaikan standarnya dulu ya. Kalau satu daun itu standarnya atau umumnya lebarnya ada di 90 cm. Kalau untuk tingginya itu variatif. Ada yang menetapkan tinggi di 2,2, ada di 2,4, 2,5, 2,6 meter dan lain sebagainya. Bahkan kalau yang spesial, yang rumah-rumah mewah itu kan kadang tinggi-tinggi pintu utamanya, karena sebuah pintu itu juga turut menjadi faktor yang menentukan megah tidaknya sebuah rumah, sahabat PU. Bisa dilihat dari pintunya saja seperti itu. Existing dulu di sini adalah PJ, yaitu pintu jendela atau pintu yang menggendong daun jendela. Namun daun jendelanya ditutup, kita pasangi dengan pasangan bata ringan dan kita plester, kita aci dan nanti akan kita cat nih bagian jendelanya. Jadi hanya direnovasi dan jadinya hanya satu daun pintu saja seperti ini. Dan sahabat PU bisa lihat di sini hasil pekerjaan tim Nugroho PU sudah terpasang dengan sangat baik sekali. Kita pasang dengan kusen kayu dan juga pintu kayu finish warna seperti yang ada di depan ini, sahabat PU. Mantap ya. Oke, jadi ini adalah sebuah pintu utama yang belum lama kami menyelesaikan finalisasi pengecatan di lokasi proyek, sahabat PU. Ini catnya pakai cat pernis ya, sahabat PU ya. Warnanya seperti yang ada di depan ini. Kemudian kusen kayu ini ya, itu lebarnya adalah di sahabat PU ada di 12 ya. Di sini jadinya di 11 karena kayunya adalah dari kayu 612 setelah kena serut ya dan lain sebagainya, maka jadinya hanya ada di 11 cm, sahabat PU. Kemudian tebal kayunya berapa? Nah, di sini ada di 5 cm. Ya, itu tadi karena setelah kena serut dan lain sebagainya. Jadi kayu yang dulunya 6 kali 12 cm, begitu jadi kusen, jadinya hanya ada di 5 kali 11 cm. Seperti itu, sahabat PU. Kemudian di bagian tepi, bagian ujung, ini di profil ya seperti ini.
Kemudian untuk tatakan daripada pintu ya, dia dicoak seperti ini. Jadi coakan ini itu harus sesuai dengan ketebalan dari daun pintunya. Makanya harus sinkron antara yang bikin kusen dengan yang bikin daun pintu, sahabat PU. Kemudian di sini ini ada sebuah lubang untuk kunci ya. Dalam hal ini untuk kunci-kuncinya itu pakai produk dari Paloma, sahabat PU. Tuh. Produk dari Paloma ya, baik handle-nya Paloma ya, kemudian untuk kuncinya pakai Paloma, termasuk dengan ini ya. Ini satu bagian nih sahabat PU ya, yang menjadi menarik di setiap lubangnya itu terdapat cover ya. Jadi walaupun ini ada coakan kayu, namun tidak terlihat ada coakan kayu yang berantakan gitu karena di cover. Sudah disediakan oleh Paloma, sahabat PU ya, lubang kuncinya. Kemudian di satu daun pintu ini itu dipasangi dengan 3 engsel, 1, 2, dan 3 ya, seperti itu. Umumnya sahabat PU bisa pakai yang 4 inci untuk kebutuhan engsel-engsel ini ya. Kemudian model daun pintunya sahabat PU bisa lihat. Nah, seperti ini model daun pintunya, cukup megah, cukup elegan untuk dijadikan sebuah desain pintu utama ya. Kemudian handle-handlenya yang warnanya chrome seperti ini, handle pintu utama, dan ini tidak nyudut ya. Jadi begitu look sekali, jadi dipegang sangat nyaman sahabat PU untuk handle pintunya ini. Kemudian ini kuncian pintunya, dan kalau kita tutup, view dari dalamnya sahabat PU seperti ini. Pintu utama, pintu kayu solid ya, kemudian dengan 3 engsel pintu dari merek Paloma, sahabat PU seperti itu. Kemudian ketebalan dari daun pintu ini ya, kita sekarang ukur ketebalannya adalah di 3,5 cm. Nah, ini kayu aslinya dulu adalah kayu papan 4 cm. Begitu kena serut dan lain sebagainya, jadinya di 3,5 cm. Seperti itu sahabat PU. Pintu utamanya. Sekarang kita bergeser ke pintu kamar. Ya, pintu kamar dalam hal ini ada 2. Yang jadi menarik lagi sahabat PU, pintu kamarnya itu kusennya dari kusen aluminium. Ya, jadi cukup kombinasi yang lengkap sekali ya di lokasi proyek ini ya. Untuk kusen pintu utama pakai kusen kayu ya, yang itu. Kemudian yang kusen pintu kamar ini pakai kusen aluminium, dan nggak kaleng-kaleng nih sahabat PU, kusen kayunya kita pakai produk dari YKK. Salah satu merek terbaik dari kusen aluminium, dan desainnya yang di bagian kamar ini cenderung minimalis karena dia hanya bermain garis-garis. Kalau yang di depan kan terdapat beberapa jenis profilan, lebih tepat kita sebutnya adalah desain klasik. Kalau untuk yang pintu-pintu kamar ini minimalis karena dia garis-garis seperti ini. Dan ini adalah model pintu yang saat ini sedang populer ya sahabat PU ya, minimalis, garis-garis vertikal seperti ini. Oke, kemudian untuk handle-handle pintunya masih dengan produk yang sama dari Paloma sahabat PU, yang warnanya chrome seperti ini ya. Kemudian kalau kita lihat dari dalam, nah seperti ini bentuk pintunya sahabat PU, pintu kamar. Dapat 3 engsel juga, dan tebal daripada daun pintu ini harusnya sama, tetap di 3,5 cm. Nah, tepat sahabat PU ada di 3,5 cm karena ini memang bahan dasarnya dari papan dengan tebal 4 cm. Setelah melalui proses penghalusan, serut dan lain sebagainya, jadinya di 3,5 cm sahabat PU. Kemudian kalau untuk ukuran daun pintu kamar itu umumnya ada di 80 cm, tingginya ada di 2,2 meter, 2,4 ya. Jadi variatif sahabat PU kalau untuk ukuran pintu itu sendiri ya. Nah, seperti ini. Jadi pintu ini bisa kita pasang sebelum pengecatan, karena pengecatan itu nanti yang paling akhir. Ya, pengecatan nanti yang paling akhir. Nah, ada 2 kamar di sini dan modelnya atau desainnya sama sahabat PU. Ya, ini juga nih. Tuh. Ya, ini pintu yang kamar yang berikutnya, yang ini ya. Nah, sama kusennya dari aluminium, produk dari YKK. Daun pintunya pintu kayu solid ya. Kemudian
aksesoris pintu, handle pintu, kunci pintu, engsel pakai produk dari Paloma semuanya, sahabat PU. Nah, ini aksesorisnya banyak dari produk Paloma, sahabat PU. Ya, kami sering mengulas ya berbagai macam atau jenis dari Paloma, sahabat PU. Nah, ini dari sisi bagian dalam untuk pintu kamar. Baik, sahabat PU, saya pikir demikian yang dapat saya bagikan sekilas review hasil pekerjaan dari tim Nugroho PU ini. Pekerjaan pembuatan kusen pintu dan juga pintunya proyek renovasi rumah satu lantai di Tangerang ini. Semoga menginspirasi sahabat PU semangat membangun.